warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz. Selamat sore. Oke. Sehat selalu. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da ma ba'du. Ahlan Ustaz, selamat datang di Muin TV. Masya Allah, di bar bahagia sekali ya. Di awal-awal Ramadan, hari ke-6 ini. Gimana Ustaz Ramadannya? Masya Allah, sangat nikmat. Sesuai dengan topik kita. Sesuai dengan topik, oke. Dengan berkah. Wah, oke. Semangat Ramadan penuh berkah. Ini topiknya udah ada bocoran aja nih dari Ustaz Pur nih. Oke Ustaz, karena topiknya semangat Ramadan penuh berkah, hari ini kita harus lebih semangat gitu Ustaz ya. Di hari ke-6 ini, masuk pekan pertama, akhir pekan pertama ini, tentunya kita harus lebih semangat lagi. Karena memang ya Ramadan ini adalah bulan yang tamu sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk menjalaninya dengan penuh semangat. Nah, ini akan kita kulik nanti bersama beliau Ustaz Purwanto. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada sore hari ini, ya jamaah Muin TV rahimakumullah, ya sore hari ini kita sedikit bertanya dulu nih bersama Ustaz Purwanto. Ustaz asli Jawa, Ustaz? Asli Babel. Babel itu mana, Ustaz? Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Masya Allah. Berarti ini pulang kampung gak nanti nih, Ustaz? Insya Allah pulang ke tempat istri, Cirebon. Masya Allah, Cirebon itu empal gentong. Betul. Masya Allah, ini empal gentong tahu gejrot. Aduh, sore-sore ngabuburit bahasannya mengenai makanan ini kacau ini. Oke. Karena biar lebih semangat guys ya. Sebelum kita berbuka puasa, kira-kira ada semangat nih. Kira-kira menu mana nih yang bakal kita gunakan untuk berbuka? Biasanya kalau di Jogja ini beda Ustaz ya. Di tempat saya itu ya buka puasa identik dengan kurma. Di masjid disediakan kurma dan lain-lain. Ya di Jogja ada, cuma menunya itu lebih menarik. Betul. Selama 30 hari itu menunya ada semua tuh. Dan itu di masjid-masjid. Betul, Mas. Ini Jogja ini menariknya. Masya Allah. Itu bedanya Jogja dengan tempat yang lain. Betul. Jadi saya tuh biasanya gini, waktu masa studi kemarin di Jogja itu, saya biasanya mikir kalau dulu kan kita nyari masjid apa ya kira-kira ada menunya. Kalau sekarang saya mikir loh, saya hari ini seleranya makan apa ya? Terus nyari masjid yang menyediakan selera itu masakan itu. Nah, kalau Ustadz Purwanto sendiri nih, karena memang sudah lama di Jogja, kira-kira menu buka puasa ataupun favoritnya selama di Jogja ini di mana? Tentunya mungkin nanti kita ada kalau takjil, kalau di Mualimin ada roti 1918 ya Ustaz ya. Oke. Tapi kalau Ustaz Purwanto sendiri gimana Ustaz untuk menu buka puasanya nih? Ya, kalau saya mengalir saja sih ya. Dalam artian karena kita mencoba, karena Ramadan penuh dengan berkah, bagaimana nikmatnya mengabdi di Mualimin ini. Selama 11 bulan kita betul-betul ya menjadi ustaz, menjadi guru. Ya, karena santri-santri pada liburan, maka di bulan Ramadan, nah ini kita all out mencari berkahnya. Masya Allah. Hablum minallahnya betul ditingkatkan, hablum minannasnya kita berbagi. Masya Allah. Nah, sehingga seperti saya, alhamdulillah sama keluarga, pokoknya jadwal Sabtu Ahad kita cari masjid keliling safari Ramadan. Nah, jadi safari Ramadan tidak milik pejabat saja. Keluarga juga harus punya. Ini kita nggak perlu dikat kalau yang ini ya, aman. Oke. Nah, dari situ kita tahu. Makanya contoh di Masjid Besar Kauman itu, kalau tidak salah hari Kamis itu insya Allah pasti tengkleng gitu. Oh gitu ya. Saya baru tahu malah. Setiap takjil hari Kamis kalau tidak Rabu Kamis. Nah, karena itulah nikmatnya. Nah, maka dari itu kan sunnah Rasulullah itu bagaimana yang penting di saat berbuka itu kurma harus disediakan. Makanya alhamdulillah ya kalau kita kenal bahasa iftar gitu ya, berbuka itu nikmat karena saking berkahnya. Tidak ada perbedaan antara yang fakir miskin ya, dengan yang orang biasa makan enak. Ketika sudah ikut takjilan semua sama. Betul. Itulah keberkahan ya, itulah yang dimakan pun juga nikmat. Masya Allah. Nah itulah berkahnya di situ ternyata. Sobat Muin TV dimanapun berada, berkahnya itu kita berbagi itu ya.
Oke, masuk ke pembahasan kita saat sore hari ini di hari ke-6 ini, hari awal bulan Ramadan, kudunya penuh semangat Ustaz ya. Makanya saya membawakan ini dengan penuh gelora dan semangat anak muda ini, walaupun memang masih muda Ustaz ya. Oke, semangat berkah di bulan Ramadan. Oke, semangat berkah di bulan Ramadan. Bagi Ustaz Purwanto sendiri, bagaimana sih kiat-kiat untuk bersemangat dan meraih keberkahan di bulan Ramadan itu sendiri? Kepada Ustaz Purwanto kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Al-Mu'minun ayat 29. Rabbi, ya Tuhanku. Nah, ini kesempatan kita. Ramadan ini pokoknya karena janji Allah, puasa ini untukku kan gitu. Betul. Maka minta betul kita sama Allah. 11 bulan kita sudah diberi kebebasan, 11 bulan kita diminta mencari, 11 bulan mempersiapkan diri. Maka di bulan Ramadan, yuk persembahkan betul untuk Allah. Kenapa? Wa anta khairul munzilin. Karena Allah sebaik-baik pemberi tempat. Nah, kita bersyukur nih dipertemukan, dan ini berkah. Dipertemukan Ramadan kali ini, dan mungkin ini yang terakhir untuk kita. Karena kematian itu tidak mengenal usia. Makanya yuk jangan sampai tidak siap. Ya. Karena dengan Allah memberikan kita tempat, Allah memberikan kesempatan kita bertemu di bulan Ramadan, dan ini yang akan kita raih, kita gapai karena semua janji ada. Karena persiapan kalau dari awal sebelum katakanlah di bulan Sya'ban orang berbondong-bondong belajar kan bagaimana nih persiapan menghadapi Ramadan. Nah kan di antara 4 persiapan itu yaitu persiapan fikriyah, persiapan ruhiyah, persiapan jasadiyah, dan persiapan maliyah. Bagaimana tentang Ramadan itu ruhnya harus bahagia, gembira. Makanya nggak ada orang menghadapi puasa Ramadan itu susah, ya kan? Utang saya banyak. Nah, harus gembira, pokoknya happy pokoknya. Karena dia ingin berjumpa dengan Rob itu. Bagaimana berpuasa itu sehat, makanya jasa dia. Orang sakit nggak bisa berpuasa. Ya. Bagaimana puasa itu harus tahu hukum-hukumnya, aturannya, ilmunya, fiqh siam. Nah ini makanya harus banyak kita mencari literasi ya, kemudian belajar memahami. Dan bagaimana puasa itu kita harus menyiapkan harta kita. Karena berbagi di bulan Ramadan berkahnya luar biasa. Karena kan kalau tidak salah pengertian berkah itu sesuatu yang bertambah dan itu kita lakukan terus-menerus, maka rasanya itu nikmat. Betul. Iya, tidak ada rugi, tidak ada susah. Maaf kalau boleh, ketika kita menabung di jalan Allah dengan bersedekah, berbagi, itu mengalir aja tuh. Makanya ketika saya bertemu jamaah-jamaah, ya kan, dimanapun berada itu, ketika 11 bulan mereka sudah mencari rezeki banyak, kemudian tanya, Ustadz, bagaimana baiknya di bulan Ramadan? Yuk kita latih keluarga. Contoh sederhana bersedekah. Setiap punya anak, ya kan, istri, siapkan uang, kan begitu. Latih dengan hal yang kecil. Karena semangat Ramadan itu harus dengan 3M. Apa itu, Ustaz? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil, mulai saat ini. Masya Allah, dari diri sendiri. Iya, konsepnya yang harus kita miliki adalah kita paham ternyata 3 kunci hidup itu harus kita rasakan. Iman, ilmu, dan amal. Ramadan ini makanya panggilannya, berkahnya adalah hanya untuk orang ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas, ya anual muslimun, enggak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ketika iman seseorang itu hadir, maka Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat. Tidak ada orang yang imannya kuat, ilmunya sembarangan. Tidak ada orang yang ilmunya hebat, kemudian ilmunya dia salah gunakan. Nah inilah seharusnya ini kesempatan ini. Ngomong-ngomong,
Ya, para hamba Allah yang terpeleset, diberikan kekayaan, jabatan, ya kan, korupsi di mana-mana. Dengan ada Ramadan ini, wah, seharusnya dia taubatan nasuha. Nah, iman ilmu menyatu, maka muncullah amal. Disinilah Ramadan memberikan pelajaran. Kenapa, Ustadz Deden? Dalam buku Ragib As-Sirjani, ya, yang berjudul Madrasah Ramadan, ternyata kita harus paham ada 3 hal penting kehadiran Ramadan itu. 1, Ramadan dikenal dengan bulan seleksi. Bulan seleksi. 11 bulan hamba Allah terbiasa dengan sholat. 11 bulan hamba Allah terbiasa dengan tadarus Quran. 11 bulan hamba Allah terbiasa dengan berbagi. Ketika Ramadan hadir, Masya Allah, dia tidak lagi berpikir harus bagaimana. Tetapi yes, Rob, ini kesempatan gue nih. Dilipat gandakan gitu ya. Ini, ya. Karena dia sudah semangat ini. Betul. Ini yang saya nantikan, kata dia. Jadi tahajud itu, waduh, seperti yang biasa. Habit ya, habit. Ada uang rezeki udah siap. Ya, berbagi itu kan katanya di bulan Ramadan jelas. Sama orang yang memberi dengan orang yang berpuasa, Masya Allah. Yang kedua, Ramadan. Nah, kaitan yang seleksi tadi, karena harapannya di akhir la'allakum tattaqun. Itu. Makanya nanti kita lihatlah masjid di mana-mana 10 hari pertama kan. Iya, betul. Wah, sampai kehilangan bingung penuh ya. Iya. Takmir kewalahan panitia. Tapi mulai 10 hari kedua, wah, sopnya maju deh. Karena sudah pada suka sop buntut ini. Sop sholat sudah. Betul. 10 hari terakhir, mall yang penuh. Wah, zakat mall ya jadinya. Iya, zakat mall. Akhirnya yang sholat panitia. Nah, seleksi. gitu. Yang kedua, Ramadan dikenal dengan bulan istimewa. Iya. Hanya hamba yang diberikan berkah oleh Allah, keistimewaan itu dia dapatkan. Malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan, Allah lipat gandakan ibadah sholat sunat kan. Nah, pahala seperti sholat wajib. Masya Allah. Sudah. Bahkan, tapi ini salah kaprah kadang-kala, tidurnya di bulan Ramadan ibadah kan? gitu. Tapi kalau tidur terus baik. Yang ketiga, Ramadan dikenal dengan bulan tarbiyah. 11 bulan kita sudah terbiasa mendidik panca indera yang Allah berikan, bahkan yang tersembunyi hati dan pikiran. Maka di bulan Ramadan happy ending aja tuh. Jalan dia, tidak ada problem. Karena apa? Sudah terbiasa. Makanya kan orang bisa karena biasa. Menjadi bisa dan biasa harus dipaksa. Iya, karena ending kita ingin menjadi kebiasaan. Betul. Habit itu yang penting. Berarti kalau Ramadan sebagai tarbiyah tadi, ya kita biasakan diri kita di bulan Ramadan bagi orang yang belum terbiasa sebelumnya, menjadi terbiasa setelahnya. Tapi bagi yang sudah terbiasa, semakin mantap ya. Iya, betul. Makanya mohon maaf, mohon izin, kenapa ketika ada hamba yang 11 bulan tidak siap, Ramadan oke, dia all out, tapi setelah Ramadan, itu dia. Makanya seleksi tadi di situ di antara. Keistimewaan dia dapat enggak, pendidikan dia rasakan tidak. Nah, ini penting. Betul. Karena untuk meraih ke sana dengan modal tadi iman, ilmu, amal, maka kita butuh KPKK. Apa itu KPKK ini? Yang pertama adalah komitmen kita kepada Allah. Komitmen. Komitmen. Makanya hablu minallah baru hablu minannas. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lillah, billah, limardatillah. P yang huruf kedua ya, profesional. Ramadan mengajarkan kita. Lihat berkahnya. Kalau di luar Ramadan, hubungan suami istri sah. Dan di Ramadan itu sebenarnya sah kan? Betul. Tapi karena ada aturan profesional Allah berikan. Sudah sahur kan gitu. Imsak. Nah, gitu. Udah ditahan, udah. Jangan kita nggak belajar seperti zaman Rasulullah ditanya, ya Rasul saya ini apa melakukan kan hubungan suami istri ya, tapi itu luar biasa. Jadi profesional. Kapan waktu berbuka? Makanya ilmu fiqhus syam itu penting. Karena ingin meraih keberkahan. Sahur di akhir kan begitu. Betul. Nah, berbuka segera. Kan begitu, jangan ditunda. Kemudian yang kedua K-nya adalah konsekuen. Janji Allah luar biasa.
Siapa yang betul-betul man soma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Malam harinya man qoma ramadhana, ya Allah, siang kita berpuasa, malam kita mendirikan sholat. Nggak ada yang sakit itu karena profesional. Betul. Nah, yang ketiga adalah konsisten, istiqomah. Ini yang paling berat. Komitmen, profesional, konsekuen dan konsisten. Wah, Nah. KPKK ya, bukan KPK yang KPKK ya guys ya. Oke, gitu kurang lebih. Oke, menarik ketika berbicara mengenai semangat Ramadan, meraih berkah di bulan Ramadan ini pasti ada tips dan trik, Ustaz. Iya. Kalau semangat itu pasti ada cara. Bagaimana kita bisa lebih bersemangat. Kalau tadi kan motivasinya semangat itu karena mungkin kata Ustaz Purwanto tadi di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sebagai madrasah tadi, kemudian sebagai tahapan buat seleksi dan keistimewaan tadi. Ya, dari Ustaz Purwanto sendiri bagaimana nih menyikapi penonton sekalian ataupun pemirsa Muin TV yang Ustadz, saya ini sebenarnya sudah tahu keutamaan-keutamaannya. Cuma saya punya kesibukan. Bagaimana sih saya meningkatkan semangat itu? Bagaimana Ustadz? Gitu kira-kira. Iya, Masya Allah. Tadi mulai dari mana dulu? Nah, itu tuh. Iya. Komitmen itu butuh 5 hal yang penting. Karena diawali dengan komitmen itulah. Yang pertama, kalau dalam dunia motivasi adalah luruskan niat kita. Luruskan. Iya. Untuk apa sih saya berpuasa? Menangis di bulan Ramadan itu di hadapan Allah, nikmat. Makanya kalau sudah komitmen ada, Allah ada dalam hati diri kita, maka 5 hal kita mengenal Allah. Ini luar biasa, ini resep ini. 1, Allah tidak jauh dari prasangka hambanya. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Iya. Yang kedua, Allah tidak mungkin memberi beban di luar kemampuan kita. Ketika sudah kita niatnya baik tadi, iya, yakin bisa, mampu. Kenapa pengemis saja bisa hidup? Betul. Apalagi paling enak belajar itu sama orang gila. Gimana Ya, itu? Dia nggak pernah sakit. Oh, betul. Tidur di mana-mana. Makan apa aja? Makan apa adanya. Covid lihat kemarin. Jarang kejadian orang gila meninggal. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, Allah tidak mungkin memberi yang kedua tadi, Allah tidak memberi cobaan di luar kemampuan. Yang ketiga, Allah tidak mungkin merubah nasib kita kecuali kita yang memulai. Gitu. Allah berikan. Dan yang keempat, apa yang kita lakukan Allah pasti tahu. Makanya niat itu hunaka dalam hati. Sehingga yang paling berat sesungguhnya yang kelima, kalau kita sudah kenal Allah. Apa itu? Apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Masya Allah, itu walaupun poinnya. Pahit, iya. Nah, disitulah trik yang harus kita kenalkan Allah. Makanya 5 komitmen. 1, luruskan niat. 2, buka hati. Yuk, jangan hanya kita berada di kasur mentang-mentang puasa nih. Jangan kita kemudian hanya berdiam diri sendiri saja. Tolabul ilmi. Gitu. Ya, banyak kita membaca, banyak berdiskusi yang Islami. Ya, bila perlu kita bersama keluarga, kan kita didik anak istri kita, yuk. Nah, yang jadi santri ini kesempatan saya untuk apalagi ini saling kita menyapa yang MH ya. Oh, betul. Masya Allah, semoga mereka menjalankan amanah berkah nih. Ilmu itu mereka dapat. Nah, jadi ketika kita betul-betul buka hati, yang ketiga buka pikiran, positive thinking. Ya. Positive thinking. Dan yang keempat adalah fokus. Belajar kita untuk fokus, selalu yakin bahwasanya kebaikan itu selalu datang kepada orang yang baik. Makanya menarik, kita punya santri ya, sekarang jadi ustadz terkenal nih. Saya menyapa Ustadz Irfan nih. Ustadz Irfan, Masya Allah. Luar biasa, dia bilang kalau sudah pikiran kita baik, kemudian yang kita ucapkan baik, kemudian kita buat baik, ya kan, iman, ilmu, amal tadi, maka semua akan Allah berikan yang baik. Iya, kan jelas siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, baunya akan wangi. Siapa yang berteman dengan pandai besi, baunya akan gosong. Yang kelima, ikhlas dan sabar. Ramadan agar barokah hidup kita butuh keikhlasan dan sabar. Kenapa? Ini menarik betul. Ya, banyak hamba yang tadinya dia ketika di 11 bulan menanti, ya Allah, katanya harus sabar saya.
Tapi ketika Ramadan hadir, bukan dia mengatakan ya Allah, tapi terima kasih ya Allah. Ini buah kesabaran saya 11 bulan. Nah, karena apa? Konsisten. Iya, dia yakin pertolongan Allah ada dan dibuktikan Allah angkat derajat hamba. Sehingga predikat tadi, seleksi tadi, la'allakum tattaqun. Masya Allah, menarik sekali ya. Tidak terasa ini sebentar lagi waktu berbuka. Saat berbicara masalah semangat bulan Ramadan nih, insya Allah bisa dibilang jadi motivasi ya, dari KPKK, kemudian Ramadan ini sebagai seleksi, kemudian istimewa, dan juga yang terakhir tarbiyah tadi itu sendiri. Terima kasih Ustadz Purwanto. Sebenarnya ini terasa singkat Ustadz ya, cuma masih banyak sebenarnya yang perlu kita bahas, tapi karena sebentar lagi masuk waktu berbuka, dan juga kami ucapkan juga semangat kepada santri-santri kita yang sedang menjalani MH Mubalik Hijrah, kemudian santri-santri juga yang sudah sampai ke rumah. Jadikanlah ini sebagai waktu untuk lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua dan menambah keberkahan dan semangat di bulan Ramadan tadi itu. Baik, terima kasih Ustadz Purwanto. Kata kunci terakhir. Apa itu, Ustadz? Siap. Ikuti saya. Oke, gimana Ustadz? Hidup ini mudah. Hidup ini mudah. Yang sulit pikiran kita. Yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang. Hidup ini lapang. Yang sempit hati kita. Yang sempit hati kita. Hidup ini murah. Hidup ini murah. Yang mahal gengsi kita. Yang mahal gengsi kita. Ramadan melatih itu semua. Masya Allah. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Masya Allah, begitu Sobat Muin TV, ini menarik sekali, dan semoga motivasi sore hari ini bisa menambah semangat kita di bulan Ramadan ini. Di awal-awal Ramadan ini, sehingga sisa-sisa waktu kita di bulan Ramadan bisa kita maksimalkan bersama. Terima kasih Ustadz Purwanto, jazakumullahu khairan katsira. Marilah kita tutup acara kita pada sore hari ini, acara ngopi di Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan, dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.